Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun berada. Kita kembali dalam ibadah online Home Ministry. Kita akan sama-sama menyiapkan hati, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta kita akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, membesarkan, memuliakan namanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan, perlindungan buat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa pandangan mata Tuhan tidak pernah sedetik pun terlewat daripada kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau ya Tuhan. Mungkin ada banyak permasalahan persoalan yang kami hadapi, namun satu hal yang kami tahu, bahwa Bapa yang kami sembah, Yesus Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui ibadah online Home Ministry pada saat ini ya Bapa, kami rindu dikuatkan oleh Engkau. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Kami buka ibadah Home Ministry di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Kerinduanku Tuhan berada dekat-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu serahkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu Yesusku yang ada di tatamu-Nya. Aku memujimu dengan hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh
Kerinduan kami berada dekat-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu, berada dekatmu Tuhan. oh kerinduanku, Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu, selalu senangkan hatimu. tak pernah ku bayangkan
kita. Sebab itu mari kita sama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan yang dirasakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sekali lagi nyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada Tiada berkesudahan, kasih kasih setiamu setiamu Tuhan, selalu baru baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan terus Tuhan Yesus baik semua. Tuhan Yesus baik, Come on. sungguh amat baik, Selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Terus katakan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, Untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya. dari selama-lamanya Sampai selamanya. Untuk selamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus memberikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jika Tuhan Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jika Tuhan Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat
Bapa yang mengenal pribadi kita sebelum kita ada di dunia ini. Mari bilang sama Bapa, Bapa, bahwa aku mengenalmu lebih dari siapapun ya Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh. Kau peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Sama Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. tak peduli Masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore pada hari Minggu yang luar biasa ini, yang berbahagia ini kita boleh kembali. Dan kita percaya semua itu boleh terjadi karena pemeliharaan tangan Tuhan kepada hidup kita. Dan di awal bulan ini, pada minggu pertama bulan Juli ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, oleh penyertaan-Mu kami semua boleh ada di sini Tuhan. Kami semua boleh mengambil bagian dalam ibadah yang kami lakukan secara online. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyertai kami semua, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, di Jawa Barat, di Manado, di Jakarta, semua dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh masuk pada yang bulan baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati dan menyiapkan hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang gembur, yang boleh menerima firman Tuhan, dan kami boleh dibebaskan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang nanti akan berbuah dalam hidup kami, membuat kami menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami Tuhan, layakkan hamba yang akan menyampaikan firman, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, biarlah Engkau sendiri yang tampak ya Tuhan, bukan hamba, dan biarlah juga jemaat Tuhan boleh melihat kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini saya tergerak untuk menggali suatu firman yang sering kali kita dengar ketika kita dalam keadaan sedang ada masalah. Dan ngomong-ngomong, masalah itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, kecuali orang itu sudah tidak ada lagi di dunia. Karena memang Alkitab mengatakan ya sejak manusia jatuh dari dalam dosa, maka mereka harus menjalani hidup yang penuh dengan tantangan sampai mereka mati. Tetapi kita tahu bahwa di balik tantangan itu juga ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai manusia. Karena itu, mari kita belajar satu ayat ini, yaitu tentang Roma 8 ayat 28. Saya ulangi, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Dan ayat ini sering sekali dibahas di dalam banyak kesempatan yang tadi saya katakan ketika sedang di dalam masalah-masalah, dan saya percaya dengan kita mengerti tentang ayat ini, kita akan semakin meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya baca dulu Roma 8 ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat ini dimulai dengan suatu kalimat yang sangat unik, yaitu dikatakan kita tahu sekarang. Artinya sebenarnya seharusnya sebelum kita masuk pada ayat Roma 8 ayat 28 ini, kita harus tahu apa yang ada di ayat sebelumnya. Karena dengan pemahaman kita tahu sekarang, berarti ada sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh jemaat Roma, yang sekarang kemudian oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa sekarang mereka tahu. Mari kita lihat dalam konteksnya. Ayatnya yang ke-26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi sebelum memasuki pernyataan suatu statement dari Rasul Paulus yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ayat di sebelumnya mengatakan mengenai Roh Kudus, menceritakan tentang Roh Kudus.
dan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri orang percaya. Dan khususnya bukan hanya mengenai pekerjaan Roh Kudus yang lain, tetapi pekerjaan Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Jadi, di sini kita mulai mengerti. Kalau kita mengambil cerita dari sebelumnya, kita tahu ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima itu artinya masuk di dalam kehidupan kita, masuk dalam diri kita. Kita itu sesungguhnya menerima Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang mengerjakan karya keselamatan di dalam diri kita. Roh Kudus yang adalah Roh Kristus mempersatukan kita dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, sehingga kita yang awalnya berbuat dosa, kita yang awalnya adalah manusia-manusia daging dan darah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa karena dosa dari Adam, kemudian ikut disalibkan, mati bersama dengan kematian Kristus, Yesus Kristus, dan juga kemudian ikut dibangkitkan, sehingga kita mempunyai hidup yang baru di dalam diri kita. Dan di dalam hidup yang baru itu, Roh Kudus yang tadi mengerjakan karya keselamatan di dalam diri kita juga hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu sebenarnya adalah maksud Tuhan sejak awal. Ketika kita ingat, kalau kita balik lagi ke cerita penciptaan, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan menghembuskan napasnya kepada tanah, kepada manusia yang dibentuknya itu, sehingga menjadi makhluk yang hidup, sehingga menjadi jiwa yang hidup, kalau terjemahan lainnya. Artinya sejak awal, Tuhan sudah mengkaruniakan Roh Kudusnya untuk diam di dalam diri kita, sehingga Roh Kudus itu bertempat di dalam diri kita, yaitu hati kita. Dan Roh Kudus itulah menjadi bagian di dalam hati kita, di dalam diri kita. Itu maksud Tuhan sejak awalnya. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, di kitab Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus menghembuskan murid-muridnya dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Artinya, ada pengulangan. Ini saya pernah jelaskan sebelumnya. Ada pengulangan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengkaruniakan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan di Kisah Para Rasul, ada karunia Roh Kudus yang turun secara besar-besaran. Sehingga di dalam diri setiap orang percaya, di dalam hati setiap orang percaya, ada Roh Kudus yang tinggal. Dan Roh Kudus itu tinggal untuk membimbing kita, untuk menyatakan kebenaran kepada kita, untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Kalau kita baca di kitab Yohanes, dikatakan seperti itu. Dan di ayat 26 dikatakan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh Kudus, roh yang ada dalam diri kita, menjadi juru syafaat bagi kita. Ini sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini bukan bahasa simbolik. Ini bukan bahasa ilustrasi. Ketika dikatakan bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita, itu benar-benar ada pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Dan salah satu yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita adalah menyelidiki hati kita dan berdoa kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, untuk hal-hal yang tidak terucapkan oleh perkataan kita. Itulah sebabnya, itu dibilang ada pernah bicara mengenai bahasa air mata. Ada orang-orang yang sudah tidak bisa lagi datang pada Tuhan dengan berkata-kata, hanya dengan menangis. Tetapi, apakah Tuhan, loh ini dia maunya apa? Tidak, saudara. Ada Roh Kudus yang bisa menyatakan keluhan-keluhan kita yang tidak bisa kita terucapkan langsung kepada Bapa di surga. Sehingga kita tahu bahwa Roh Kudus terus-menerus bersyafaat bagi kita. Sehingga hidup kita sebenarnya semuanya terbuka di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa di surga. Amin, saudara. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Ayat 27 dikatakan, dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani, maksud yang Tuhan yang mengetahui hati kita, mengetahui maksud roh itu. Amin. Artinya Tuhan mengerti. Ya terang aja Tuhan mengerti. Bapa, Roh, dan Putra ada dalam satu esensi yang sama. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan Yesus juga, yang juga adalah roh Bapa juga.
ini kita sedikit singgung tentang konsep Tritunggal ya. Konsep Tritunggal itu adalah Bapa, di dalam diri Bapa ada roh Bapa yang disebut sebagai Roh Kudus, dan ada pikiran Bapa yaitu firman Bapa. Sehingga kita tahu kalau dalam bahasa Alkitab ada Elohim, ada roh Elohim, dan ada firman Elohim. Itu di Kejadian 1 ayat 1 dan 2 jelas-jelas dinyatakan seperti itu. Jadi konsep Tritunggal itu bukan konsep yang baru dikarang oleh orang Kristen. Ada banyak yang, wah itu kan tahun 300-an, mana di Alkitab nggak ada. Tetapi bahkan sejak awal kitab Kejadian 1 ayat 1 dan 2 baru buka Alkitab, di situ sudah ada. Dan khusus mengenai Roh Kudus memang ditempatkan di dalam diri kita sebagai kasih karunia Tuhan dalam diri kita, sehingga kita kemudian mempunyai persekutuan dengan Bapa di surga. Amin. Dan Roh Kudus itu juga menyelidiki hati kita, sehingga Tuhan, Bapa di surga, tahu isi hati kita, dan Roh Kudus itu juga menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan itu dimengerti. Jadi pada dasarnya Tuhan itu tahu semua kelemahan kita. Tuhan itu tahu semua pergumulan kita. Tuhan itu tahu semua perjuangan kita. Bahkan ini saya pernah sampaikan dulu, Tuhan itu tahu berapa isi rekening kita. Tahu Tuhan. Tuhan tahu di mana kita tinggal. Tuhan tahu anak-anak kita butuh biaya untuk macam-macam. Tuhan tahu. Tetapi yang kita bisa lihat di sini dan yang bisa kita lihat di sini bahwa oleh Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, semuanya itu disampaikan kepada Bapa. Amin. Bahasa ilustrasinya ada hotline. Kalau kita pernah nonton film itu di Gedung Putih, di ruangan presiden itu, ceritanya saya belum pernah ke sana sih, tapi di film-film ada telepon warna merah, itu namanya hotline. Dan hanya orang-orang tertentu yang tahu nomor telepon itu, yang bisa langsung dari tempat manapun juga langsung telepon kepada Presiden Amerika. Ini kalau di film-film ya, dan mungkin juga seperti itu. Nah, antara kita dengan Bapa di surga ada hotline. Hotline itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa di surga. Roh Kudus yang tahu semua kelemahan-kelemahan kita, sehingga hidup kita terbuka di hadapan Bapa di surga. Itulah dasarnya kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang di dalam Roma 8 ayat 28. Karena itu keyakinan kita tahu sekarang. Kita tahu itu bukan bicara masalah feeling, tahu itu bicara dengan pemahaman. Kita punya pemahaman sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyatakan kebenaran-kebenaran. Ada Roh Kudus yang selalu menyatakan isi hati kita kepada Bapa di surga. Amin. Ini luar biasa sekali, saudara. Ini tidak ada dalam konsep-konsep manapun juga. Memang di sini, kita bisa bilang, ya Tuhan kan pasti maha tahu. Di sini kita bukan bicara Tuhan sekedar maha tahu, tetapi Roh Kudus di dalam diri kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena turut merasakan, Roh juga menyatakan keluhan-keluhan kita kepada Bapa di surga. Jadi bukan sekedar hanya tahu. Tuhan memang pasti Tuhan maha tahu. Tapi ini adalah Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan bukan saja di situ, tetapi juga membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu kita lihat. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, saya ulangi lagi, kita tahu sekarang. Yang berikutnya, dari sini kita juga bisa belajar dari perkataan kita tahu sekarang, bahwa kita ini harus punya pemahaman, pengenalan tentang Tuhan. Karena di sini berbicara pengetahuan. Kita tahu sekarang, bukan hanya masalah feeling. Banyak orang Kristen yang masih mainnya feeling, saudara. Oh, ini rasanya penuh dengan urapan, ada getaran,
ada hawa panas. Saya bukan menyangkal hal itu, saudara. Saya juga pernah mengalami hal itu. Tetapi jangan main di level perasaan. Dikatakan bahwa kita tahu Tuhan itu bisa dikenal dengan pemahaman kita. Di kitab Yeremia dikatakan, barang siapa mau bermegahlah karena mengenal aku. Tuhan itu adalah Tuhan yang minta dikenal, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin dikenal. Karena dengan kita mengenal Tuhan, berdasarkan pengetahuan kita, pemahaman kita kepada Tuhan, maka kita bisa semakin menyembah Dia. Kita mempunyai iman yang semakin bertumbuh. Karena iman yang semakin bertumbuh itu sebenarnya berasal dari pengenalan pemahaman kita kepada Tuhan. Bukan hanya merasa-rasa Tuhan itu seperti apa. Amin. Jadi jelas, kita harus lihat bahwa dari ayat ini kita bisa lihat dua kebenaran. Pertama, kita tahu, karena yang tadi, ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, ada Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, dan ada Roh Kudus yang terus berdoa kepada Bapa di surga. Dan kita bersyukur bahwa Bapa mengetahui semua permasalahan kita, Bapa memahami semua, dan Bapa nanti akan bertindak. Kita nanti akan teruskan belajar kita tentang hal itu. Yang kedua, kita bisa lihat dari perkataan kita tahu sekarang, artinya mungkin sebelumnya kita tidak tahu, tetapi sekarang dengan pemahaman yang baru, kita menjadi tahu, kita menjadi mengenal, dan kita sudah bisa melihat kebenaran ini. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Belajarlah kita mengetahui, mengenal Tuhan dan kebenarannya melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kemudian mengalami pengurapan dari Roh Kudus yang membuka hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu, tapi oleh Roh Kudus dinyatakan dalam diri kita, karena Roh Kudus juga menyatakan kebenaran dalam diri kita. Amin. Kita lanjut. Saya ulangi lagi ayatnya. Roma 8 ayat 8 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan yang tahu semua pergumulan kita, Tuhan yang tahu semua perjuangan kita, bukan Tuhan yang kemudian tinggal diam. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita panggil sebagai Bapa di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang di dalam perjanjian lama dikatakan sebagai Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Tuhan yang mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Itu adalah Tuhan yang bekerja. Adalah Tuhan yang bertindak. Tuhan kita bukan Tuhan yang duduk di tahtanya dan diam saja. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berinisiatif untuk bertindak. Dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja, saudara. Tuhan bukan Tuhan yang tinggal diam. Dan kalau kita baca Alkitab, dari awal sampai akhir Alkitab, kita selalu bertemu dengan konsep bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Amin. Ketika Adam, paling awal, Tuhan bertindak untuk menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan juga bertindak untuk menciptakan manusia. Itu semua inisiatif Tuhan. Manusia bukan datang dengan sendirinya, tapi karena maksud Tuhan. Maksud Tuhan untuk membentuk, menjadikan pribadi-pribadi yang segambar dan serupa dengan Dia, supaya mengambil persekutuan di dalam cinta kasih-Nya. Manusia yang kemudian ada untuk memuliakannya. Amin. Mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Hal-hal yang sangat luar biasa. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga bertindak. Di Kejadian 3 dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bertindak. Tuhan mencari dan Tuhan berkata, Adam, Adam, di mana engkau? Yang kabur Adamnya malah dari hadapan Tuhan. Karena sesudah jatuh dalam dosa, dia tidak tahan berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Tuhan bertindak. Dan kita lihat sesudahnya, Tuhan kemudian bertindak memanggil Abraham. Tuhan bertindak mengadakan perjanjian dengan Abraham. Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya sendiri.
supaya bangsa Israel kemudian menjadi imam-imam dalam kerajaannya. Tuhan juga kemudian merencanakan untuk Tuhan Yesus, untuk anaknya hadir di dunia karena kasihnya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan hal itu. Kemudian Tuhan Yesus yang turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba sama seperti manusia, juga bertindak melakukan tindakan penebusan. Dan kemudian dalam tindakan penebusan itu menanggung semua dosa kita di atas kayu salib, mengambil alih dosa kita di atas kayu salib, dan mengalami kematian yang seharusnya kita alami. Dan Tuhan Yesus juga kemudian bangkit. Ini khotbah yang berbeda sebenarnya. Tuhan Yesus juga bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian Roh Kudus yang kemudian bekerja melakukan karya keselamatan itu dalam diri setiap orang percaya. Sehingga ketika kita menerimanya, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Dikatakan di kitab Wahyu bahwa bahkan Tuhan mengetok pintu hati kita. Tuhan mengetok pintu hati kita. Lihatlah, aku mengetok pintu, berdiri di depan, mengetok, dan Tuhan mau masuk. Tuhan minta untuk masuk. Tuhan berkenan untuk merendahkan dirinya, untuk masuk dalam hidup kita, supaya kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan seperti itu. Jadi, Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bertindak. Kitalah yang ada di dalam pihak yang mengambil apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Karena konsepnya seperti itu, saudara. Konsepnya seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa ketika sebelum Tuhan menjadikan manusia di hari ke-6, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan manusia. Amin. Tuhan sudah menyediakan pohon-pohon sudah diciptakan, buah-buah sudah diciptakan sebagai makanan manusia. Sudah menciptakan juga hewan-hewan yang ada di situ menjadi bagian di dalam kehidupan yang ada di bumi. Bukan untuk dimakan ya. Waktu itu belum dimakan. Waktu itu Adam dan Hawa awalnya belum makan hewan, saudara. Kalau sekarang sih itu ada saudara-saudara saya yang dari Manado, Pastor Valdo. Kalau Pastor Valdo sih Ambon Manado lah, 50-50, tapi sama aja, saudara. Kalau misalnya Adam dan Hawa itu orang Manado, itu gak bakal jatuh dalam dosa. Ular datang langsung dimakan itu ular. Langsung diolah itu. Seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh, kemudian Tuhan kemudian melakukan perjanjian untuk menyediakan penebus, menyediakan juru selamat. Dan itu yang kita tahu sampai sekarang. Bahkan di salah satu yang menjadi gelar atau atribut Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Itu Tuhan nyatakan kepada Abraham. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Amin. Karena sama seperti tadi saya katakan, sebelum segala sesuatu dijadikan, sebelum manusia dijadikan, Tuhan sudah menyediakan. Dan adalah bagian kita untuk kemudian mengambil apa yang Tuhan sudah disediakan. Amin. Begitu juga keselamatan. Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Tuhan Yesus sudah mati bagi seluruh orang di dunia. Tetapi orang-orang yang mengambil keselamatan itu, itulah yang kemudian mendapatkan penebusan, mendapatkan keselamatan. Itu sudah tersedia. Jadi sebenarnya bagian kita adalah mencari tahu apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Saya tahu, secara dalam keadaan saat ini, saudara, semua orang tuh struggle, semua orang tuh bergumul. Situasi saat ini tidak tambah mudah. Ekonomi makin sulit. Itu kenyataannya, Efek globalisasi dari perang di Eropa, Ukraina, efek globalisasi dari perang di Timur Tengah, itu kena ke kita. Itu kena. Suku bunga bank di Amerika naik, itu kena ke kita, saudara. Itu di Amerika itu kalau orang-orang pebisnis, itu selalu monitor. Itu di Amerika itu, pengumuman kenaikan suku bunganya, itu dimonitor, saudara. Karena begitu suku bunga bank di Amerika itu berubah, itu akan mengefek ke perekonomian di Indonesia.
Dan sekarang keadaan tidak baik-baik saja. Semuanya bermasalah. Dan memang Alkitab sudah menyatakan itu. Di sisi lain, itu berarti Tuhan Yesus kedatangannya sudah makin dekat. Amin. Itu kebaikan dari satu sisi. Tetapi buat kita yang masih hidup di dunia ini, itu menjadi masalah. Karena kalau kita sulit, Tuhan, dari mana kita bisa mendapatkan berkat-berkat kita. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bekerja, bahkan dan turut bekerja sampai sekarang untuk menyediakan apa-apa yang kita perlukan. Jadi solusinya seperti apa? Tinggal kita kemudian minta hikmat Tuhan supaya dibukakan untuk kita bisa melihat apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Oh, apakah sesudah itu kita akan ada punya usaha kaya raya dan segala macam? Belum tentu seperti itu. Karena itu semua berdasarkan kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu jatuh di dalam kesulitan yang lebih daripada dia bisa tanggung. Itu ayat firman Tuhan juga menyatakan hal itu. Sehingga kalau kita balik lagi ke Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan dari dulu bekerja, sekarang masih bekerja, dan terus bekerja. Terus bekerja. Di dalam nama Tuhan, aku ada, yang aku ada. Kalau kita balik ke kitab ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, itu terjemahan lainnya, bukan terjemahannya kan, I am who I am, ketika Tuhan menyatakan dirinya pada Musa di semak yang terbakar itu. Sebenarnya bukan hanya I am who I am, tetapi I will be who I will be. Karena Tuhan adalah Tuhan yang terus bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang dinamis. Dan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya terus bekerja untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa ini adalah ayat yang sering kita juga baca. Aku tahu rancanganku kepadamu. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita mengatakan itu kepada Nabi Yeremia, aku tahu rancanganku kepadamu. Jadi Tuhan tuh mengkonfirm, aku ini tahu rancanganku kepadamu. Kamu mungkin nggak tahu, tapi aku ini tahu rancanganku kepadamu. Dan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Itu perkataan Tuhan. Dan di sini dikonfirm di Roma 8 ayat 28 ini mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, saudara. Nah ini nih, saya mau gali lagi nih. Pelajari lagi kita bersama-sama. Segala sesuatu. Kenapa kita perlu memahami tentang segala sesuatu ini? Karena kita ini manusia cenderung membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Manusia kita cenderung membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Ketika kita butuh pertolongan, pertama apa dalam pikiran kita? Kita langsung berpikir, apa yang bisa kita lakukan? Mana saja sumber daya yang bisa kita menjadi penopang untuk kita mendapatkan sesuatu. Selalu itu pola pikir kita. Semua, saya juga begitu. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah menjadikan hal-hal yang mungkin belum terpikir bagi kita. Belum terpikir bagi kita. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup menjawab doa kita lebih banyak daripada apa yang kita harapkan. Itu ayat firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi, bagian kita sebenarnya adalah mengerjakan bagian kita sambil berharap pada Tuhan, membuka diri kepada Tuhan, supaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan yang penting di sini adalah punya hikmat untuk mengerti, untuk bisa melihat apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Jangan ketika pertolongan Tuhan datang, malah kita, ini kayaknya bukan punya saya nih. Malah apa yang ingin Tuhan lakukan buat kita, jadinya malah tidak terjadi. Ada satu cerita, saudara. Cerita biar kita nggak terlalu tegang. Ini cerita ini sering kita dengar lah.
biasanya di apa namanya, di acara-acara motivasi. Ini ada banjir nih, ada suatu banjir. Biasa di Jakarta kan banjir. Semoga nggak banjir lagi. Apalagi nanti mau ada pilkada ya. Semoga gubernur yang baru, siapapun juga itu bisa mencegah banjir. Tapi biar bagaimana, Jakarta ini adalah kota yang rendah di bawah permukaan air laut. Dan banyak rawanya. Makanya Rawamangun, Rawabadak, Rawasari, rawa apa lagi tuh? Rawa Belong, malah di ujung Tangerang sana, BSD, Rawabuntu. Kenapa namanya rawa? Karena memang dulu rawa, saudara. Itu memang rawa. Terus kemudian Pulau Gadung. Pulau tuh pulau. Kenapa namanya pulau? Karena itu dulu rawa, kemudian ada pulaunya. Jadi Jakarta basically ini pada dasarnya memang kota yang penuh dengan rawa-rawa dari zaman dulu. Sehingga kalau banjir, ya memanglah kemungkinan besar kalau nggak ditata, itu bisa menjadi banjir. Artinya tinggal penataan. Nah ini ceritanya nih, kebanjiran nih. Anggap aja jemaat Tuhan di Kelapa Gading. Oke? Sering banjir soalnya di situ. Puji Tuhan sekarang sudah sangat berkurang. Airnya masih sepinggang. Ada seorang yang berdoa, Tuhan, saya tahu Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan pasti menyelamatkan saya. Datang nih tetangganya dengan gerobak. Pak Budi, anggap aja Pak Budi. Ayo, kita ngungsi. Ini hujan makin gede. Dikit lagi air akan naik. Saya tunggu pertolongan Tuhan. Saya nggak mau naik gerobak. Alah, udahlah, bayar 50.000 lagi. Repot-repot. Udah, saya tunggu pertolongan Tuhan. Lagi pula saya kan punya tingkat 2. Banjir tambah gede, tambah naik. Kemudian akhirnya Pak Budi mesti naik di tingkat 2. Ketika sudah di tingkat 2 nih, datang perahu karet nih, tim SAR. Datang. Kemudian, ayo Pak Budi, ngungsi Pak. Ini banjir makin tinggi nih. Nanti bisa terjadi makin tinggi lagi, kita akan sulit untuk menyelamatkan Pak Budi. Pak SAR, bukan Sarwono namanya ya, SAR, tim SAR. Saya sudah berdoa pada Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan saya. Tuhan saya ajaib, dia bekerja dengan cara-caranya yang ajaib. Amin, ya memang iya. Ditolak, tim SAR pergi. Banjir tambah tinggi, akhirnya Pak Budi naik ke atap. Ini banjirnya tinggi banget nih. Datang helikopter, tim SAR dari udara. Woi Pak Budi, ini saya kirim tangga ya. Tolong panjat tangga tersebut, naik. Kita selamatkan Pak Budi. Ini air kelihatannya nggak surut-surut. Maaf Pak SAR dengan helikopter. Saya sudah berdoa, Tuhan pasti menyelamatkan saya. Pergilah helikopter. Akhirnya banjir makin tinggi, Pak Budi kelelep. Dan Pak Budi meninggal. Tapi untungnya dia anak Tuhan. Ketemu Tuhan dia, protes langsung, Tuhan, saya sudah berdoa, saya yakin Engkau Maha Kuasa. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Terus Tuhan bilang gini, Pak Budi, ini maaf ya kalau ada namanya Budi ya. Gimana sih Pak Budi? Itu yang ngirim RT itu buat narik kamu dengan gerobak itu saya. Kata Tuhan. Itu kemudian ngirim tim SAR dengan perahu karet itu saya juga. Hah? Terus yang ngirim SAR dengan helikopter itu saya juga. Itu dari aku, dari Tuhan. Loh, gimana? Saya kira Tuhan akan datang bawa malaikat dan malaikat membawa saya terbang dengan sayapnya. Nah, itulah masalah manusia gitu. Kita sering membatasi pekerjaan Tuhan. Kadang kita mengharapkan hal yang terlalu tinggi, padahal pertolongan Tuhan datang dengan hal yang sederhana. Atau kita mengharapkan yang sederhana, padahal pertolongan Tuhan datang dari berbagai cara. Amin. Itulah yang salah dengan kita biasanya. Karena itu, kita mesti percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita gali lagi, 2 poin lagi. Di sini dikatakan bahwa mereka yang mengasihi Dia. Artinya mereka yang punya hubungan dengan Dia. Artinya mereka adalah anak-anaknya. Mereka yang punya waktu untuk memandang wajah Tuhan. Mereka yang betul-betul bukan hanya kenal, tetapi juga mengenal dalam kasih kepada Tuhan. Dan untuk itulah, untuk mereka itulah, untuk anak-anaknya lah, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin.
Dan seharusnya itu juga yang harus menjadi tujuan kita. Menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan dan menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan. Sehingga ayat ini menjadi kebenaran untuk kita juga. Amin, saudara. Dan satu lagi. Ayat berikutnya mengatakan bahwa yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itu adalah kata kuncinya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan semua rencana Tuhan itu akan sesuai dengan semua pertolongan Tuhan itu akan sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita. Puji Tuhan, rencananya adalah rencana damai sejahtera. Puji Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Tetapi itu juga adalah rencana kasih karunia yang mungkin kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi itu berdasarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kita. Jadi bukan tujuan kita untuk Tuhan, tetapi tujuan Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ya, ada Roh Kudus yang berdoa bagi kita dalam hati kita kepada Tuhan. Ya, dan itu semua untuk menggenapi rencananya bagi kita. Amin. Saya ulangi, untuk menggenapi rencananya bagi kita. Jadi awalnya posisi kita adalah harus ada dalam posisi orang yang mau mengikuti rencana Tuhan. Bukan orang yang mengikuti mau-maunya sendiri. Karena Alkitab mengatakan bahwa setiap orang, setiap anak-anak Tuhan sudah ada rencananya bagi kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Ada rencana Tuhan buat Pak Mul. Ada rencana Tuhan untuk Pastor Valdo. Ada rencana Tuhan juga buat saya. Ada rencana Tuhan juga untuk Pastor Raymond. Ada rencana Tuhan untuk masing-masing kita. Ada rencana Tuhan. Rencananya adalah rencana damai sejahtera. Puji Tuhan. Tapi kita harus mengikuti rencana itu. Amin. Karena apa saya mengatakan ini? Karena kadang rencana Tuhan itu berbeda dengan maksud kita. Rasul Paulus adalah orang yang betul-betul mengerti tentang hal ini. Karena Rasul Paulus itu aslinya bukan seorang yang awalnya orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita tahu sejarahnya, Rasul Paulus sebelum bernama Paulus dan menjadi rasul, dia bernama Saulus, dan dia pekerjaannya, dia kegiatannya itu mencari orang Kristen untuk dianiaya. Oke? Tetapi Tuhan kemudian memanggil dia. Tuhan datang padanya di depan pintu gerbang kota Damsyik, di kitab para rasul diceritakan, dan Rasul Paulus melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus menanyakan, waktu itu masih Saulus, siapa engkau Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan sejak itu dia berubah 180 derajat. Dia mengenal dia yang adalah seorang ahli Taurat, seorang Farisi yang paham betul mengenai perjanjian lama, kitab suci orang Yahudi saat itu. Dia kemudian mengerti kebenarannya bahwa Yesuslah yang dinubuatkan dalam semua kitab-kitab suci orang Yahudi yang kita kenal sebagai kitab perjanjian lama itu. Dan Yesus itulah yang kemudian dia layani dengan seluruh hidupnya. Dan dia menempatkan dirinya di dalam rencana Tuhan itu. Apapun, kemanapun Tuhan membawanya, itu Rasul Paulus ikuti. Pernah, kalau di kisah para rasul, Rasul Paulus sudah merencanakan untuk pergi satu tempat. Tahu-tahu ada mimpi, malaikat Tuhan menyatakan, jangan ke situ, kamu pergi ke tempat lain. Rasul Paulus ikut. Rasul Paulus juga kemudian tahu bahwa kalau dia balik ke Yerusalem, dia akan ditangkap dan dibawa, dihukum, dipenjara. Rasul Paulus tetap ke Yerusalem. Itu kita baca di kisah para rasul semuanya. Dia tetap mengikuti rencana Tuhan. Dan bahkan surat-surat Rasul Paulus, itu surat Filipi, surat Korintus, ada beberapa surat lain lagi, itu adalah surat-surat yang ditulis dari dalam penjara. Tapi dalam surat-surat itulah dia menyatakan hal-hal yang luar biasa yang menjadi penghiburan buat kita sampai saat ini, yang hidup lebih dari 2000 tahun dari kehidupan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mengatakan apa?
Semua kebaikan Tuhan itu, semua pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kebaikannya kepada kita itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Sehingga yang menjadi bagian kita adalah mencari rencana Tuhan itu dan hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita lakukan. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, kalau kita mengerti semuanya itu, akhirnya kita mengerti mengenai Roma 8 ayat 28 ini. Bukan sekedar, oh ya, apapun yang terjadi, Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28. Semuanya kita stempel, Roma 8 ayat 28. Kita nggak lulus, Roma 8 ayat 28. Padahal emang nggak belajar aja, misalnya, contohnya seperti itu. Kita kemudian melakukan sesuatu gagal, stempel, Roma 8 ayat 28. Padahal itu karena kita tidak menyiapkan diri kita. Bukan begitu, saudara. Bagian kita tetap kita melakukan dengan sebaik-baiknya, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Di situ baru Roma 8 ayat 28 ini menjadi kebenaran kita. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi saya, bagi Pak Mul, bagi Pastor Valdo, bagi Pastor Raymond, bagi Pastor Dedi, dan bagi semua jemaat Tuhan Home Ministry yang mengasihi Tuhan, yaitu kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus berkati kita semua, kiranya kebenaran ini menjadi kebenaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran kami Tuhan, bahwa kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami, karena itu kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Karena rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera untuk kami, bukan rencana kecelakaan. Dan rencana-Mu adalah rencana keselamatan bagi kami, yang memberikan kami hidup yang berkelimpahan, hidup yang berpengharapan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus tetap berkata-kata di dalam diri setiap anak-anak-Mu untuk menggenapi kebenaran ini dalam diri mereka. Dan kami semua akan berjalan di dalam kebenaran-Mu yang membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama, amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, angkat tangan kita ke arah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kotamu, dan diberkatilah tempat bekerjamu.
Diberkatilah buah tanganmu, yaitu setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluarga dan orang tuamu. Diberkatilah pasanganmu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah anak menantu dan cucumu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa di surga, Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua HaMasiah, dan penyertaan yang sempurna dalam Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, akan menyertai kita selalu dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Dan kita semua sudah diberkati, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Bye.